bisa minta waktunya yang sedang mensosialisasikan program yang ada di tingkat kabupaten dengan menyangkut sekolah bagian juga yang ada di desa dan kabupaten. Informasi itu mungkin saya bisa sampaikan lebih awal, mungkin secara khusus maka di situ nanti akan menyampaikan ke tingkat sekolah yang ada. Mungkin itu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Om Aludenastu Namusidam Sederastu Tetastu Astu Suara. Kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana gempa bumi hari ini pada Kamis 14 November 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka. Selanjutnya sepatah dua kata yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Wonosari. Kepada Bapak dipersilahkan. Ketua PPD bersama jajarannya, ibu-ibu pengurus Karasawisma, Desa Raja, Sarmati, dan sekalian mahasiswa yang saya cintai saya banggakan. Yang pertama saya sampaikan pada kesempatan ini, saya terima dengan apa yang disampaikan oleh beliau kepala desa, betul adanya, di mana saya menyampaikan pertama memang betul juga dari awal saya di sini sejak lahan yang masih kosong. Sebetulnya di awalnya itu saya cerita sedikit Bu ya. Itulah sepatah dua kata dari Kepala Sekolah SMP 7 Wonosari. Selanjutnya pemaparan materi tentang penanggulangan bencana gempa bumi. Untuk itu saya sampaikan kepada rekan saya, kepada saudari dipersilahkan. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Cindy Dahlia Mokoginta. Saya mahasiswa dari UMG Mengajar dari jurusan Pendidikan IPA. Nah, saya di sini sebagai pemateri pertama dalam pembahasan mengenai intimidasi gempa bumi, bencana alam gempa bumi. Nah, Bapak Ibu pasti sudah sering merasakan bencana alam gempa bumi kan di rumah? Ya. Jadi gempa bumi itu ada beberapa jenis. Nanti bakalan saya jelaskan di materi hari ini yang akan saya bawa nanti. Tapi pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih gempa bumi itu. Nah, gempa bumi itu merupakan gejala alamiah yang terjadi berupa gerakan atau getaran yang terjadi akibat adanya pergeseran lapisan bumi atau kerak bumi. Gempa bumi juga bisa terjadi pada saat gunung meletus dan juga adanya jatuhan meteor di permukaannya gempa bumi. Kemudian yang kedua yaitu ada aktivitas gunung api. Yang terakhir adalah ledakan bumi akibat ulah manusia. Nah, jenis-jenis gempa bumi itu ada terbagi menjadi 4. Yang pertama ada gempa bumi runtuhan. Nah, gempa bumi runtuhan ini ibu-ibu disebabkan akibat adanya runtuhan dari bukit bumi atau daerah pertambangan. Yang kedua yaitu ada gempa bumi vulkanik. Nah, gempa bumi vulkanik ini sendiri terjadi akibat adanya pergerakan magma di dalam gunung berapi sebelum terjadinya letusan atau ledakan gunung berapi. Yang ketiga yaitu adanya gempa bumi tektonik. Nah, gempa bumi tektonik ini sendiri merupakan jenis gempa bumi yang disebabkan oleh pergeseran yang terjadi secara tiba-tiba pada sebuah patahan tektonik atau
atau lempeng bumi. Yang keempat yaitu ada gempa bumi akibat tumbukan meteor. Nah, gempa bumi akibat tumbukan meteor ini kan so pasti ibu-ibu belum pernah merasakan kan? Yang ada di Gorontalo yaitu Universitas Negeri Gorontalo jurusan Pendidikan Sejarah. Baiklah, sekarang di sini saya akan memaparkan materi mengenai siap sebelum terjadi gempa bumi. Pada poin pertama, yaitu untuk mengetahui sosialisasi tentang gempa bumi atau mempelajari penyebab terjadinya gempa bumi. Poin kedua, yaitu membuat konstruksi rumah tahan gempa seperti bangunan kokoh. Terus yang ketiga, yaitu memperhatikan sistem peringatan dini atau membuat sistem peringatan dini mandiri seperti mengikat benda-benda yang tergantung dengan kuat. Selanjutnya itu melaksanakan dan mengikuti simulasi. Dan yang terakhir, mengetahui di mana informasi gempa bisa didapatkan, yaitu dari BMKG, radio, televisi, atau berbagai media lainnya. Jadinya gempa susulan. Yang keenam, bersiaplah mengendalikan kondisi diri, memperbaiki rumah, atau kerusakan sarana dan prasarana yang ada di sekitar wilayah diri. Selanjutnya kita masuk pada materi ketiga yang akan disampaikan oleh Saudari Amelia Sari. Kepada saudari dipersilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu bagaimana bisa ibu-ibu terjadi gempa bumi di gedung, mall atau bioskop. Jadi jangan menyebabkan kepanikan atau korban dari kepanikan. Ikuti semua petunjuk dari petugas ataupun satpam. Jika Anda merasakan getaran dan tanda-tanda tsunami yang tampak, cepatlah mengungsi ke dataran yang tinggi. Selanjutnya kita masuk pada sesi foto bersama. Untuk Bapak dan Ibu agar segera mengambil tempat. Oh, dan kita nita.